Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Aqidatul Awam atau kajian tentang akidah Islam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu nama Nabi dari 25 nama Nabi yang wajib kita ketahui, yaitu Nabiullah Rasulullah Daud alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak kisah tentang Nabi Daud ini, juga beberapa nabi-nabi yang lain. Di dalam surat Al-Baqarah, di dalam juz 2 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa in qalu lin nabiyyin lahum aslana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bil zalimin. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam ayat ini dikatakan setelah Nabi Musa jauh pergi atau sudah berlalu zamannya Nabi Musa, umat-umat kaum Bani Israel mulai kehilangan pegangan, kemudian juga sering kalah perang. Kemudian beberapa waktu dan kurun berlalu hingga kemudian mereka merasa terdolimi, sehingga mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah sebuah malaikat yang akan memimpin kami berperang melawan kedaliman yang ada di kehidupan kami. Mungkin secara politik bisa jadi zaman ini di negara kita itu ya tidak jauh dengan apa-apa yang pernah terjadi di zaman-zaman kaum-kaum sebelumnya, ketika mereka kehilangan pegangan dari Tauratnya waktu itu, karena Tauratnya hilang, tabut hilang, kemudian kekuasaan berpindah tangan, tidak dikuasai oleh orang-orang kaum Bani Israel, maka kemudian kaum Bani Israel itu menjadi kaum yang tertindas, sehingga kemudian pada akhirnya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah malaikat agar kami mampu berperang melawan tirani atau penjajahan yang ada di kehidupan kami. Karena kita tahu bahwa pemimpin yang kita butuhkan atau pemimpin yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terdalimi atau orang-orang yang teraniaya adalah pemimpin yang berani melawan tirani, bukan pemimpin yang malah ikut-ikutan menjadi tirani. Nah, kita bisa bayangkan di negara kita itu apakah sudah jauh seperti itu atau belum. Nah, waktu itu di dalam ayat ini dikatakan bahwa di sini ada nabi yang dimintai tolong pada umatnya, tapi tidak disebutkan nabinya di sini karena nabinya ini waktu zaman ini tidak perlu kita ketahui. Bisa dikatakan mungkin termasuk nabi-nabinya Bani Israel, akan tetapi tidak wajib diketahui oleh orang Islam. Nah, nanti yang wajib kita ketahui adalah Nabi Daud. Nabi Daud ini saat mereka kemudian meminta orang atau anggaplah malaikat yang bisa memimpin atau memimpin Bani Israel, kemudian Allah mengutus, di dalam sini dikatakan bahwa mengutus Talut atau Raja Talut. Dan di dalam surat Al-Baqarah atau satu lembar sebelum juz 3 itu sebenarnya sangat banyak sekali kisah bagaimana ketika Allah menghadirkan Talut sebagai rajanya kaum Bani Israel,
Bani Israel pun ketika dikasih Talut itu masih ngeyel. Ya Allah, kok Talut yang jadi raja? Bukannya Talut itu lebih miskin daripada kami? Bukannya dan sebagainya. Kemudian seperti itulah kiranya. Kemudian bagaimana kami bisa percaya kalau Talut itu menjadi raja kami? Kemudian Allah memberikan bukti bahwa Talut itu sah menjadi raja atas perintah Allah untuk kalian ketika di dalam dirinya mempunyai tabut atau kotak yang sakti. Nah, kita bahasakan, kita kembali ke zaman dulu ya Pak. Kotak sakti peninggalan Musa dan Harun. Jadi namanya tabut. Nah, dalam kisah-kisah diceritakan banyak kisah di dalam tabut itu, termasuk ada nanti Taurat, ada kemudian bejana kalau nggak salah yang terbuat dari emas, di mana bejana itu dipakai untuk mencuci hatinya para nabi katanya, sebagian pendapat begitu, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan di situ kemudian ada tongkatnya Nabi Musa, yang mana tongkat itu juga tongkat dari langit. Yang kita bahas sebelumnya adalah tongkat warisan dari mertuanya Nabi Musa, yaitu Nabi Syuaib, yang dititipi tongkat untuk disampaikan kepada yang mampu memegangnya, kemudian kepada Nabi Musa, dan kemudian diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Jadi ada raja, ada nabi-nabi yang mungkin tidak tersebutkan dalam Al-Quran, karena nabi-nabi di Bani Israel itu sangat banyak sekali. Tetapi mungkin yang paling disorot oleh Allah untuk kehidupan kita adalah yang sudah terekam baik, diantaranya adalah 25 nama nabi itu. Kemudian waktu berlalu, Talut ini diharapkan mampu mengalahkan Jalut, karena Jalut itu menjadi musuh bebuyutan dari kaum Bani Israel ini yang menindas selama ini. Akan tetapi kemudian Jalut ini, ya kalau kita bayangkan ke masa yang lalu, kira-kira sakti mandraguna lah, kira-kira kalau kita tahu sejarah negeri kita saja, betapa orang dulu itu sakti-sakti, dibunuh nggak mati-mati, ibaratnya seperti itu. Dan mungkin raja-raja dimanapun mesti punyalah senjata-senjata handalan atau senjata-senjata yang menguatkan dirinya hingga kemudian tidak mati-mati ketika kita tidak tahu kelemahannya. Nah, kemudian suatu ketika sang raja ini dikasih wahyu atau dikasih ilham oleh Allah bahwasanya orang yang mampu mengalahkan Talut, orang yang mampu mengalahkan Raja Jalut adalah orang yang tingginya setinggi tongkat ini, katanya. Nah, kemudian dicarilah orang-orang itu hingga ketemu ketika sudah mulai Raja Talut ini sudah membawa pasukannya yang begitu banyak. Di dalam kisah kita melihat bahwa pasukannya itu 80.000 yang dibawa untuk mengalahkan Jalut. Akan tetapi Allah menguji, karena di sini dikatakan Bani Israel itu, cobalah mintalah kepada Allah wahai Nabi agar menurunkan malaikat yang kami berperang bersamanya. Nabi itu menjawab serius, nanti kamu disuruh perang kamu nggak mau perang? Enggak. Kenapa kami nggak mau berperang? Kami sudah terusir, anak-anak kami sudah terusir. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata ucapan mereka itu ya seperti itu. Ketika sudah diturunkan raja tadi, kemudian diperintahkan untuk perang melawan Jalut, 80.000 pasukan berangkat. Tetapi akhirnya kemudian melewati sungai, dan disitulah diuji oleh Allah. Barang siapa yang minum dari sungai ini, maka dia bukan termasuk dari pasukanku, dan dia tidak akan mampu mengalahkan Jalut. Dari 80.000 itu yang tidak minum hanya 4.000, yang 76.000 minum semuanya. Lalu yang 76.000 itu merasa nggak kuat, malah kembali kepada rumahnya masing-masing. Jadi dari 80.000 untuk maju berperang itu, ketika di tengah-tengah perjalanan nggak sabar gitu, haus sedikit sudah kemudian mengeluh minum. Akhirnya malah kembali lagi tidak kuat, yang kuat hanyalah 4.000. Nanti dikatakan di sini, dan orang-orang yang menduga bahwa dia akan menemui Allah. Artinya apa? Orang-orang yang menduga bahwa pasti kalah kita ini, cuma 4.000. Dari 80.000 tinggal 4.000 yang berangkat.
Pikiran orang-orang yang berangkat itu, ya Allah ini pasti kalah kita, 4.000 lawan sekian. Lalu kemudian sebagian yang lain, sesama pasukan yang lain yang imannya lebih kuat, santai saja. Banyak kok kisah-kisah sesuatu yang kecil itu bisa mengalahkan yang besar. Nanti dia dikatakan bahwa falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man taraba ghurfatan biyadi fasyaribu minhu illa qalilan minhum, dan seterusnya dalam ayat itu. Kemudian dari 4.000 yang berangkat itu kemudian Allah memberikan kekuatan. Nah, maka kadang-kadang orang yang kecil, orang kelompok yang kecil, kadang-kadang ketika menghadapi kelompok-kelompok yang besar itu umumnya pesimis. Maka dalam ayat ini kita diajarkan janganlah pesimis ketika kita mengaku orang-orang yang beriman. Ketika kita kecil, janganlah pesimis ketika kita mengaku beriman. Maka ketika kita sabar, maka kesabaran itulah yang akan melipat gandakan kekuatan kita. Nah, di dalam ayat ini sangat detail, nanti bisa dipelajari lebih dalam di dalam surat Al-Baqarah sebelum juz 3 persis. Itu tentang kisahnya Talut dan kaum Bani Israel yang ketika awal-awalnya minta berjanji akan berperang bersama rajanya, akan tetapi ketika sudah diturunkan, yang punya iktikad yakin itu cuma 4.000 dari 80.000. Mungkin nggak ada 1% dari itu. Nah, kemudian di sela-sela perjalanan itu kemudian bertemulah seorang raja tadi dengan bapaknya Nabi Daud. Karena ada yang mengatakan bahwa orang yang mampu mengalahkan Jalut adalah tingginya setinggi tongkat, kemudian dia pas ketika dipakaikan sebuah mahkota yang ada apa bahasa ini sungu apa itu tanduk, ada tanduknya, kira-kira ada tanduknya. Kemudian bapaknya Nabi Daud itu menyampaikan kepada rajanya, inilah anak-anak saya yang gagah perkasa, yang ada 12 katanya. Kemudian disampaikan, diukur. Awalnya sang raja itu tertarik dengan anak yang pertama yang gagah gede, akan tetapi kemudian ketika dia punya ketertarikan kepada orang itu, Allah memberikan ilham langsung, bukan itu luarnya saja, dalamnya kotor, katanya begitu. Kemudian bukan yang ini, sampai 12 yang ditaftis atau diseleksi itu dikatakan bukan yang ini. Kemudian ditanya bapaknya, apa adakah engkau punya satu anak yang lain? Kata raja itu, bapaknya Nabi Daud menjawab, iya, saya memang punya satu anak lagi yang saya simpan atau saya rahasiakan, karena mungkin kalau boleh saya katakan mungkin Nabi Daud itu kurang menarik dilihat karena bentuknya, postur tubuhnya pendek. Jadi kalau kita bayangkan kalau di orang-orang Arab terus pendek itu kan nggak gagah Pak, ya malu lah orang tua itu. Apalagi diminta raja, ya mesti dikasihkan anak-anak yang gagah perkasa. Akan tetapi ketika dicari itu nggak pas semuanya. Kemudian ditanya, adakah anak yang lain? Ada, tapi sedang mengembala kambing di sebuah gunung di lembah begini, kira-kira seperti itu. Kemudian sang raja mengutus ini untuk mencari itu, dan kemudian dipakailah ukuran-ukuran, diukur tingginya, dicocokkan dengan ininya, ternyata itu pas. Nah, kemudian Daud kemudian diizinkan ikut berperang. Ini dalam satu versi. Versi yang lain, Nabi Daud itu kecilnya sudah mengajukan diri ketika 12 kakaknya ini ikut berperang, dia mengajukan diri. Saya ikut berperang, kata raja. Nggak usah, kamu itu anak kecil, nanti dulu, biar gede dulu. Kemudian yang kedua ngomong lagi, nggak usah, kamu masih kecil. Yang ketiga baru, ya sudahlah, kalau mau ikut aja perang. Ternyata ketika berperang terjadilah apa yang terjadi. Nabi Daud itu punya kehebatan ketika melemparkan batu, atau dengan bahasa sekarang mungkin ketempel, itu langsung mengenai dahinya Jalut dan kemudian mati. Nah, dari sinilah kemudian Nabi Daud yang asalnya orang yang tidak begitu diperhatikan oleh, ya mungkin oleh keluarganya atau orang lain, karena mungkin punya
perbedaan yang sangat tajam, pendek di antara teman-temannya yang atau saudara-saudaranya tinggi, kemudian dia ternyata mampu mengalahkan Jalut. Nah setelah itu kita tahu bahwa zaman dulu ketika ada orang bisa mengalahkan satu raja yang sakti, ya otomatis terkenal toh. Nah Nabi Daud akhirnya ini terkenal di antara pasukan-pasukan yang ikut tadi, bahkan yang tidak ikut itu juga mengenal, Daud ternyata sakti. Akhirnya lama-kelamaan karena janji di awalnya barang siapa mampu membunuh Jalut maka hadiahnya adalah dinikahkan dengan putrinya Raja Talut. Akhirnya menikahlah sebagai hadiah karena sudah mampu mengalahkan Jalut. Kehidupan berselang dan kita tahu bahwa seorang raja ketika ada orang yang menandingi kepopulerannya itu setidaknya ada rasa hasut, maka kemudian Raja Talut itu iri, loh kok saya kalah tenar dengan Daud, yang diunggul-unggulnya masyarakat itu Daud. Hingga kemudian waktu berlalu, akhirnya Talut itu ya namanya politik Pak, ya tetap kadang-kadang seperti itu. Jadi punya rencana ini harus dihilangkan biar pandangan masyarakat itu enggak kalah saya. Akhirnya ada rencana untuk membunuh Daud. Jadi raja yang tadi minta tolong dan kemudian menikahkan anaknya dengan dia, loh itu juga ada niat membunuh Daud karena takut kekuasaannya itu tertandingi atau kepopulerannya itu terkalahkan oleh Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud mendengar, ya otomatis sebagai sifat manusiawi yang sudah diberikan akal, ya harus lari dong, atau harus menghindar atau harus bersembunyi. Dikatakan bahwa di situ juga dalam satu keterangan Nabi Daud itu sampai pergi ke gua dan kemudian ditolong oleh Allah. Guanya itu sama sebagaimana ketika Nabi Muhammad masuk ke gua Hira dan kemudian ada laba-laba yang dengan secepat kilat membuat rumahnya, kemudian merasa aman. Kemudian di waktu selanjutnya Nabi Daud ini juga cerdik. Jadi ketika suatu ketika dia bisa masuk ke ruangan raja dan memotong sebagian bajunya. Jadi nggak dibunuh raja, tapi dipotong sebagian bajunya. Niatnya Nabi Daud adalah barangkali sang raja ini sadar kalau saya mau membunuhnya bisa saja, tapi cuma dipotong bajunya. Akhirnya Pak, raja itu tahu bangun tidur, ada yang motong baju saya. Tapi nggak sadar-sadar, sampai 3 kali begitu nggak sadar-sadar Pak. Ya mungkin satu sisi Nabi Daud juga menghormati itu mertuanya secara ini ya. Jadi kadang-kadang unik ya kehidupan itu, kadang-kadang ketika orang dikasih pemberitahuan 1, pemberitahuan 2, pemberitahuan 3, kalau nggak diizinkan Allah untuk dakwah hidayah, kadang-kadang belum juga coba. Itu kadang-kadang. Kemudian hingga berlalu hingga kemudian pada akhirnya Raja Talut itu sadar dan kemudian dia mencari-cari ulama-ulama, karena sebelumnya itu ulama-ulama itu ketika melawan keputusan dia langsung dihabisi Pak. Ya mungkin nggak jauh dengan semua pimpinan atau pemimpin negara, ketika ada orang-orang yang dianggap membahayakan kepemimpinannya maka akan dihilangkan siapapun itu. Kadang-kadang seperti itu. Ini tidak jauh raja saat itu juga seperti itu. Jadi saking keras, kejam gitu. Jadi ulama-ulama itu dihabisi. Hingga pada suatu saat ketika dia mau tobat ini mencari seorang ulama. Ketika ulama ditanya, adakah pintu tobat untuk saya? Kata si raja tadi, ya ulama-ulama rata-rata bilang enggak ada, terlalu kejam kamu nggak bakal diampuni oleh Allah. Ini mungkin nanti sangkut pautnya dengan hadis yang diceritakan di dalam kisah ada seorang yang sudah membunuh 100 orang ulama atau 100 orang, kemudian bertanya kepada satu orang ulama dan kemudian ditanya, jawabnya adalah ya tidak bisa, terlalu besar-besar, akhirnya dibunuh sekalian ulama itu hingga 100. Itu mungkin contoh-contoh kecil di zaman sebelumnya itu seperti itu. Hingga kemudian dikasih tahu ada seorang ulama, kan ketika orang raja itu tanya, adakah seorang ulama yang bisa menunjukkan saya atau memberi jawaban atas pertanyaan saya? Orang-orang pada begini jawabnya, kalau saya kasih tahu pasti kamu bunuh.
Akhirnya kemudian pada akhirnya dia berjanji saya tidak akan membunuhnya. Kemudian satu orang kemudian menunjukkan ada seorang perempuan yang di sana dengan ciri-ciri begini, silahkan datang ke sana. Ketika datang ke perempuan itu juga tidak langsung bertanya, akan tetapi mengirim utusan dengan pertanyaan itu agar perempuan itu tidak takut karena sudah menjadi sudah menjadi pengetahuan umum ketika ada orang yang ditanya oleh raja kemudian jawabannya tidak sesuai dengan keinginannya maka akan langsung dibunuh. Lalu kemudian kisah ini juga mungkin agak menarik di luar akal kadang-kadang, hingga kemudian seorang perempuan itu menunjukkan saya tidak bisa menjawab apakah kamu bisa diterima atau tidak, tapi marilah aku tuh tunjukkan, barangkali ada yang bisa menolong. Kemudian sang raja itu bertanya, adakah di sini makam seorang nabi katanya. Hingga kemudian ada diarahkan kepada makam Nabi Yusha bin Nun. Ini juga nabi yang kita tidak perlu mengetahuinya. Nah kemudian kita juga tahu di dalam surat Al-Baqarah ini kaum Bani Israel itu kan ketika dulu pernah ada masalah pembunuhan dan saling menuduh siapa pembunuhnya, Allah menyuruh menyembelih sapi untuk menghidupkan orang yang sudah mati untuk ditanya siapa pembunuhnya, gitu saja. Nah ini juga di dalam satu catatan dikatakan Nabi Yusha bin Nun itu dibangunkan tidurnya atau dari kuburnya itu dibangunkan. Nabi Yusha kemudian bilang begini, ada apa kalian? Apakah ini sudah kiamat? Kok saya dibangunin? Katanya gitu. Kalau bahasa kita enggak, ini loh Taulut mau tanya apakah dia bisa diterima tobatnya. Kemudian Nabi Yusha mengatakan akan diterima tobatnya ketika dia melepaskan mahkota kerajaannya dan dia perang fisabilillah hingga mati. Maka ketika dia mati di dalam keadaan fisabilillah itu mungkinlah tobat dia. Itu mungkin karena dosa-dosanya sudah terlalu besar. Kira-kira seperti itu. Ini adalah kisah sekelumit ketika awal Nabi Daud menerima itu, awal-awal Allah melebihkan Nabi Daud dari yang lain yang mungkin awalnya adalah tampangnya pendek, tidak terlalu gagah dan tidak dipikirkan oleh orang, ternyata dia punya kemampuan atau dilebihkan kemampuannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat yang lain juga dikatakan di dalam surat Saba ayat 10, walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awbibi ma'ahu wat-tayru wa alanna lahul hadid. Nabi Daud ini diberi kelebihan. Satu diantaranya adalah ketika dia bertasbih maka gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya, burung-burung ikut bertasbih bersamanya, dan kemudian dia mampu melunakkan besi. Jadi wallahu alam, mungkin orang-orang dulu kalau kita lihat juga ada yang mampu lah kira-kira melunakkan besi sehingga ketika di penjara tiba-tiba bisa keluar. Itu wallahu alam barangkali mewarisi sebagian ilmunya Nabi Daud ini. Di dalam surat yang lain dikatakan juga lebih banyak lagi di dalam surat Shad ayat 17 hingga 25, yang mana memang kisah Nabi Daud ini disampaikan kepada Nabi Muhammad dan kita semua yang untuk mengambil hikmah bahwa sabarlah, atau dikatakan di dalam surat Shad itu isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Daud. Jadi Allah memerintahkan atau meminta kita untuk sabar, atau meminta Nabi Muhammad untuk sabar atas apa yang diucapkan oleh orang-orang yang kita dakwai ketika dakwah kita itu mengalami masalah atau mengalami penolakan. Maka dikatakan isbir atau bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami yang bernama Daud. Dan sebagainya di dalam ini dikatakan sangat panjang sekali. Di antaranya Nabi Daud itu ketika dia membaca kitabnya atau kitab Zabur, maka hewan-hewan buas itu jadi kalem, burung-burung jadi berhenti dan gunung-gunung ikut mendengarkan. Ini dalam satu kisah. Wallahu alam apakah Zabur itu seperti apa juga kita sampai saat ini juga tidak tahu, karena mungkin sudah
hilang lagi, diambil oleh yang mengirimnya. Nah, dikatakan kemudian di dalam satu riwayat dikatakan Nabi Daud itu pada suatu ketika dia sudah menjadi raja ini, istrinya sebanyak 100 istri, ya, 100 istri. Maka di dalam surat Shad ini lebih jelas, nanti agak sedikit disinggung di situ tentang istri-istrinya, di mana ketika Nabi Daud itu melakukan ibadah, karena ketika Nabi Daud itu melakukan ibadah tidak ingin diganggu seorang pun, maka Nabi Daud itu membagi harinya menjadi 4 posisi. Satu sisi untuk ibadah, satu sisi untuk istri-istrinya, satu sisi untuk Bani Israel, dan satu sisi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang di dalam kaumnya. Atau mungkin satu pendapat mengatakan 4 hari, sehari untuk istrinya, sehari untuk ibadah, sehari untuk menjadi hakim, dan sehari untuk keperluan Bani Israel. Nah, pada hari di mana dia harus beribadah, atau hari di mana dia jadwalkan untuk ibadah tidak mau diganggu oleh orang-orang yang lain, maka kemudian ada orang yang melompati pagar karena ingin menghadap Nabi Daud untuk mencari penengah dari masalahnya. Maka di dalam ayatnya itu dikatakan, wahal ataka naba'ul khasmi ittasawwarul mihrab iddakhalu ala Dauda fawazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tusdid wahdina ila sawa'is sirat. Jadi 2 orang ini memaksa masuk ke ruangan Nabi Daud di mana dia waktunya ibadah. Jadi pada dasarnya Nabi Daud, hari ini saya ibadah, tolong kunci gerbang, jangan ada yang masuk, jangan boleh ada yang masuk karena sudah menjadi raja. Akan tetapi ada 2 malaikat turun, kemudian ketika mau melewati proses dengan secara resmi lewat pintu gerbang, ditolak oleh penjaga gerbang. Akhirnya 2 orang ini melompat pagar. Maka dalam biasanya digambarkan seperti seorang yang melompat pagar kemudian tiba-tiba masuk ke hadapan Nabi Daud yang sedang munajat kepada Allah. Maka di sini dikatakan fafazi'a, kemudian Nabi Daud itu kaget, loh, siapa kalian? Kan gitu. Ini waktunya sholat, loh, siapa kalian? Stop, jangan takut, santai. Saya ini 2 orang yang sedang bermasalah, minta solusi. Akhirnya dikatakan, satu orang mengatakan, saya ini punya 1 kambing, sementara sahabat saya ini punya 99 kambing. Lah kok sahabat saya yang punya 99 kambing ini masih saja ingin merebut kambing saya, dijadikannya 100. Lalu bagaimana? Nabi Daud kemudian menghukumi, ya nggak boleh seperti itu. Masa rakus amat, sudah punya 99, temannya punya 1 disikat juga. Kemudian akhirnya dihukumilah oleh Nabi Daud itu, dan kemudian tiba-tiba Nabi Daud itu sadar, lalu sujud minta ampun kepada Allah. Karena apa? Karena sebelumnya itu Nabi Daud itu kan sudah punya 99 istri. Jadi kemudian dia suatu saat melihat, kalau bahasa ini, kalau nggak kupu-kupu ya hewan yang terbang kemudian terbentuk dari emas. Nabi Daud itu tertarik kemudian mengikuti itu hingga ketemu dengan seorang putri, kalau kita bahasakan dengan sekarang, seorang putri yang sedang ada di taman putri lah kalau di kerajaan itu, mungkin di tempat mandinya putri-putri raja. Kemudian Nabi Daud ini, Allah alam, mungkin gambarannya di sini secara detail tidak digambarkan. Kemudian Nabi Daud itu tertarik dan akhirnya mengutus suami dari seorang perempuan itu untuk berperang yang jauh hingga kemudian meninggal. Kemudian istrinya ini dinikahi oleh Nabi Daud, ceritanya gitu. Jadi istri yang ke-100. Jadi raja kan pintar-pintar saja, misalkan menghendaki istrinya panglimanya, ya panglimanya suruh perang yang jauh. Panglimanya mati, istrinya dinikah. Nabi Daud seperti itu. Ya kemudian ketika ada orang yang bertanya seperti itu, dia kaget, saya disindir oleh Allah kan gitu. Betapa nakal saya gitu. Akhirnya kemudian minta ampun kepada Allah. Bahkan dikatakan Nabi Daud itu
sampai tidak mengangkat wajahnya selama 40 hari. Ibarat kata sampai minta ampunnya sampai 40 hari tidak makan dan tidak minum. Hingga kemudian ketika Allah sudah mengampuni, di akhir surat dikatakan fa ghafarna lahu dzalika wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Barulah kemudian dia berani mengangkat wajahnya kembali. Jadi kadang-kadang kita itu ditegur oleh Allah dengan teguran yang halus tadi. Malaikat itu kan kalau mau nyampein Nabi Daud itu keliru kan, nggak enak banget kan? Tapi bertanya sebagaimana seolah-olah ada orang yang bertikai tentang 99 kambing dan 1 ekor kambing. Tapi maksudnya apa? Kalau dia hatinya jernih, maka orang itu cepat sadarnya. Tapi kalau hatinya sudah gelap, disindir seperti itu kan nggak nyantol. Akhirnya kalau sudah gelap ya jangan disindir. Maka sindiran-sindiran itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang hatinya jernih. Kalau hatinya nggak jernih, sindiran-sindiran dalam Al-Quran pun ini nggak bisa diterima. Karena kadang-kadang banyak sekali pemimpin atau raja-raja itu ya, ada kalanya ketika disindir sudah paham, ada kalanya juga tidak paham sama sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sedikit tentang Nabi Daud. Dikatakan juga kemudian Nabi Daud itu punya riyadhah atau punya ibadah yang lain daripada yang lain, yaitu puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Kemudian itu dilakukan hingga kemudian bertahun-tahun, padahal Nabi Daud itu adalah seorang raja. Kan aneh Pak, ketika ada orang raja mampu berpuasa seperti itu. Harusnya orang raja kan umumnya ya menikmati segala bentuk kenikmatan yang ada. Tapi Nabi Daud itu tidak. Di dalam bisa dikatakan bahwa Nabi Daud melakukan puasa sehari dan tidak puasa 1 hari. Maka nanti lahirlah nanti orang-orang yang lebih hebat lagi, yaitu akan lahir nanti Nabi Sulaiman. Diperkirakan Nabi Sulaiman ini adalah anak dari tadi perempuan yang dilihatnya ketika terakhir kalinya, ya yang 100 kali ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari kisahnya Nabi Daud. Jika tidak, kami akhiri. Semoga kisah ini menjadikan kita mampu melihat atau menerima atau mengikuti apa saja yang baik dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, agar kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.